kita ke materi berikutnya, yaitu slicing pada array NumPy. Jadi slicing ini mengambil data atau elemen dari indeks tertentu ya sampai dengan indeks tertentu. Jadi kita bisa mengakses elemen mana yang akan kita ambil. Nah, jadi kita import NumPy sama dengan sebelumnya ya, tetap dibiarkan seperti itu. Nah, kita akan membuat dulu objek array kita ya. Ini objek array NumPy yang merupakan hasil dari konversi dari sebuah list Python. Nah, ini kita coba masukkan mungkin yang sederhana aja ya. Kita pakai list, pakai integer saja ya. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, kita ingin akses atau bukan slice ya, slice gitu. Slice dari indeks sama dengan 1 sampai dengan indeks sama dengan 2. Jadi indeks, nah karena kita ingin sampai indeks 2, maka kita gunakan nanti penutup untuk slicing-nya kita gunakan 3 ya, indeksnya 3. Karena 3 ini di exclude atau tidak dimasukkan. Kita coba ya, print array tadi ya. Nah, array-nya kita kasih penutup segi 4 atau penutup siku. Nah, kita mau ambil dari indeks 1 sampai indeks ke 2. Berarti kita tulis 3 ya. Berarti artinya 2 dan 3. Sedangkan 4 yang merupakan indeks ketiga tidak masuk. Gitu ya. Kita coba running. Tuh, 2 dan 3 saja ya. Jadi itu aturannya. Kenapa enggak yang ketiga juga? Yaitu 4 masuk ya. Itu sudah dibuat seperti ini oleh yang membuat library NumPy-nya. Kita ikuti saja ya. Nah, baik. Bisa juga kita slice ya. Misalkan seperti ini. Titik 2, 3 artinya apa? Kita slice dari indeks ke 0 sampai dengan indeks kedua ya, seperti itu. Berarti 1 2 3 ya gitu ya. Harusnya outputnya begitu. Kita lihat tuh 1 2 3. Karena 3 ini adalah yang 4 ini ya. Jadi indeks ketiga adalah 4 dan tidak dimasukkan. Atau bisa juga kita dari indeks tertentu sampai tertentu. Misalkan kita mau indeks 1 sampai setelahnya itu sampai selesai kan. Berarti indeks 1 itu apa? 2. 2 sampai 4. Kita running. Tuh ya, 2, 3, 4. Jadi sangat banyak tekniknya ya. Silahkan bisa didalami lebih lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau kita slicing pada array NumPy yang 2 dimensi? Wah, ini kan agak ribet juga ya. Nah, kita kasih itu caranya. Baik, kita buat dulu listnya yang akan kita konversi menjadi array NumPy ya. Kita buat mungkin integer aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ini di baris ke 0. Nah, kita buat ini 6, ini baris ke 1 ya. 7, 8, 9, 10. Nah, ini 2 dimensi nih ya. Ada baris 0, baris 1. Dan ada kolomnya pastinya. Nah, sekarang setelah kita membuat objek array bernama R, sekarang kita akan slicing ya. Print array. Nah, kita slicing apa? Ingat, ada konsep baris dan kolom. Misalkan saya ingin melakukan slicing dari indeks ke 1 sampai ke 3, maka dan saya ingin slicing pada baris ke 1. Oke, berarti kita harus baris ke 1, yaitu kita ambil dari indeks elemen indeks ke 1 sampai dengan ke 3. Gitu cara bacanya ya. Berarti ini gimana? Ini baris ke 1 itu 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dari 1 berarti 7 sampai dengan 9. Kita running. Ya, 7, 8, 9 ya. Bagaimana kalau kita mau indeks baris ke 0 ya? Tinggal di sini 0. Berarti nanti yang diperoleh adalah 2, 3, 4 ya. Tuh, seperti itu ya. Jadi sangat gampang ya. Kita ke materi berikutnya adalah tipe data NumPy.
Nah, NumPy ini ada banyak tipe datanya. Ada integer yaitu I, B boolean, U unsigned integer, F float, C complex float, M kecil, time delta, M besar, date time, O object, S string, U unique string, dan V void. Ya. Nah, ini tipe data yang ada di NumPy. Nah, untuk mengecek tipe data pada sebuah NumPy, array NumPy, maka kita gunakan dtype seperti yang awal tadi ya, dtype. NumPy itu bisa kita konversi di data array-nya ya. Contohnya misalkan kita mau jadi float ke integer. Nah, oke, kita coba ya. Kita sudah masukkan library NumPy-nya. Oke, kita buat sebuah array bernama r numpy.array. Nah, ini kita buat sebuah list ya, list Python. Tapi value-nya itu float 1,1, 2,2 gitu ya. Dan 3,3. Nah, ini float nih. Kita konversi ke integer. Caranya adalah ada namanya sebuah function namanya astype ya. Menggunakan astype. Ya, oke. Kemudian di dalam argumennya nanti kita tentukan tipe data konversinya mau apa. Misalkan integer berarti int, kalau boolean bool dan sebagainya ya. Nah, kita sekarang ke integer. Caranya kita buat array baru gitu ya. Sama dengan array dot astype gitu ya. Nah, kita tadi kan float ya, kita jadikan integer int. Nah, kita print nih, print array baru. Oke, ini udah keluar ya. Kita coba lihat hasilnya. Tuh ya. Jadi boolean ya, 1 2 3. Komanya dihilangkan ya. Kalau mau cek ya gampang aja nih, print tipe datanya ya. Array baru dot dtype. Kita coba juga cek untuk yang array lamanya ya. Kita lihat atas dulu. Print array.dtype ya. ARR ya. Nah, gitu ya. Kita lihat ARR dan array baru kita running. Tuh, tipe datanya yang sebelum dikonversi float 64 artinya 64 bit atau 8 byte yang setelah dikonversi menjadi integer 64 bits atau 8 byte. Gampang ya. Nah, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya tentang NumPy ya. Nah, berikutnya kita berbicara mengenai copy versus view pada array NumPy. Jadi array NumPy itu bisa kita copy dan bisa kita view. Kita kenakan function copy itu apa yang terjadi? Satu, dia akan membentuk sebuah array baru yang berbeda di array awal asalnya ya. Nah, jika data diubah pada hasil copy, maka tidak akan merubah array asalnya. Nah, begitu sebaliknya jika kita rubah data pada array asal, maka tidak akan berpengaruh pada array hasil copy tadi. Berbeda dengan view, kalau function view kita terapkan pada sebuah array NumPy, maka hanya menampilkan array asalnya saja, dia tidak mengcopy. Oke, karena dia mengambil dari array asal, maka jika data dirubah dari array view, misalkan dari hasil view, maka array asalnya akan berubah. Begitu juga sebaliknya, kalau array asalnya dirubah, pasti view-nya juga berubah. Kita coba codingannya ya. Oke. Kita copy dulu ya. Kita gunakan function copy. Kita buat sebuah array yang merupakan konversi dari list Python. Nah, kita buat list aja di sini ya. Mungkin kita buat yang seperti tadi saja. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini sudah bentuk array NumPy. Ini array list Python, kita kenakan ini jadi array NumPy. Nah, selanjutnya kita kenakan copy nih. Oke, sekarang kita kenakan copy, misalkan kita sebuah variable x ya, merupakan array tadi, kita kasih sebuah function bernama copy. Nah, ya gitu ya. Nah, sekarang setelah kita copy, coba kita rubah array-nya ya. Kita rubah array asal. Array asalnya berarti kita ambil array pada indeks ke 0, artinya elemen ke 1, kita ganti ya, yang tadinya 1 menjadi 9. Nah, sekarang kita
print. Oke. Kita print array-nya dulu ya. Array asal. Nah, kemudian kita print array kopinya. X tadi ya kalau copy. Kita lihat. Harusnya berbeda nih value-nya. Kita lihat. Tuh ya. Ini array asalnya berubah 9, tapi array copy-nya tidak ya. Karena dia sudah membuat array baru dan itu tidak terpengaruh dengan array asal. Lalu bagaimana dengan yang kedua yaitu view? Nah, kita lihat dia akan berpengaruh semua ya. Kita samakan array-nya, sekarang copy-nya kita ganti view. Oke. Nah, meskipun udah di view, tapi karena ini dirubah menjadi 9 array asal, harusnya view-nya juga berubah. Sama-sama 9 tuh, ya. Sama, ya. Nah, inilah perbedaan copy dan function view. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita bisa rubah dimensi mungkin dari 1 dimensi ya menjadi 2 dimensi. 2 dimensi menjadi 3 atau 1 dimensi menjadi 3. Jadi sangat fleksibel ya. Nah, sekarang kita coba rubah sebuah array NumPy ya dari 1 dimensi ke 2 dimensi. Kita studi kasusnya di sini yang sederhana aja ya. Mungkin nanti di tugas atau di kuis kita buat lebih ribet sedikit ya. Nah, sekarang kita ini buat sebuah array NumPy, kita value-nya berasal dari list Python, kita tambahkan aja ya sampai 6 gitu ya. 4, 5, dan 6. Nah, sekarang bagaimana cara merubahnya? Merubah dimensinya? Gunakan namanya reshape function. Nah, ini juga ada di library NumPy-nya ya. Nah, kita kenakan function reshape. Misalkan kita buat array baru gitu ya. Adalah array tadi kita kenakan sebuah reshape function. Nah, di sini kita tentukan argumennya adalah misalkan kita ingin membuat 3 apa ini yang awal? Ya, masih ingat ya. 3 baris. 0, 1, 2 gitu kan. Dan ada 2 kolom 0 dan 1. Gitu ya maksudnya ya 3 2 itu barisnya 3 kolomnya 2. Oke, kita print nih. Print array baru. Array baru. Ini ya. Nah, ini kita lihat. Tuh, tadinya 1 dimensi sekarang jadi 2 dimensi ya. Tuh, lihat. Ada 3 baris, 0, 1, 2. Lalu kolomnya 2, 0 dan satunya itu adalah 2, 4, dan 6. Gampang ya. Jadi silakan kita bisa reshape atau melakukan konversi dimensi ya. Antara 1 dimensi ke 2 bahkan bisa ke 3 dimensi. Sekarang kita ke bagian terakhir itu sort NumPy. Sort array pada NumPy ya. Sort ini artinya kan kita mengatur, merapikan gitu kan. Nah, sort ini bisa kita lakukan pada array NumPy. Misalkan kalau tipe data elemennya itu integer, kita ingin urutkan dari angka terkecil dari 0 sampai 9. Misal begitu ya. Terkecil sampai terbesar. Bisa juga secara alfabetik dari kalau misalkan elemennya berupa string, misalkan nama buah, misal apel, mangga, jeruk gitu kan. Kita bisa rubah pengaturannya dari alfabet terkecil itu A, yaitu A sampai Z ya. Nah, sekarang kita menggunakan apa untuk melakukan itu? Kita menggunakan sebuah function bernama sort. Oke, kita coba. Nah, sekarang saya mempunyai sebuah array ya. Kita coba ini acak ya. Yang didapat dari list Python 3, 2, 0, 1. Ini kan tidak berurutan ya. Harusnya 0, 1, dan 3. Nah, sekarang kita gunakan berikutnya kita taruh aja di sini. Oke. Kita mungkin print. Ini saya hapus dulu ya supaya tidak bingung. Kita print NumPy, kita ambil dari modul NumPy, kemudian kita panggil sebuah fungsi bernama sort, lalu argumennya adalah array, ARR. Oke, gitu ya. Oke, kita running. Tuh ya, dia tersort secara otomatis 0, 1, 2, 3. Bagaimana dengan
string, gampang. String ya sama. Misalkan kita memiliki string bernama buah ya jeruk misalkan, kemudian ada apel, dan terakhir ada mangga. Ini kan secara urutan harusnya apel, jeruk, baru mangga ya. Nah, kita kenakan sort function, apa yang terjadi? Kita running, maka apel, jeruk, mangga. Jadi dia dari A sampai dengan M. A, J, M. Nah, seperti itulah sampai. Gampang ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.